Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam yang berdiri pada tahun 1568 Masehi. Kerajaan Pajang terletak di Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Sumber sejarah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang memiliki sumber sejarah yang sedikit dibanding kerajaan Islam lainnya. Ada beberapa sumber sejarah tertulis yang bisa dijadikan acuan adanya Kerajaan Pajang, yaitu 1. Serat Nitisruti. Serat Nitisruti sering dihubungkan dengan keberadaan Kesultanan Pajang. Naskah yang banyak mengandung unsur mistik ini dipengaruhi oleh Serat Ramayana dan Serat Koja Jajahan. Yang kedua, Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi menjadi sumber utama untuk merekonstruksi posisi Kerajaan Pajang dalam sejarah Jawa. Yang ketiga, Kitab Negara Kartagama. Kitab Negara Kartagama adalah catatan perjalanan Prabu Hayam Wuruk dan menyebutkan Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjunginya. Disebutkan Hayam Wuruk pernah mengunjungi Pajang pada tahun 1275 Saka dan tahun 1279 Saka. Karena menjadi wilayah kekuasaan Majapahit saat itu. Selain itu, sumber tertulis di atas ada dua sumber sejarah lainnya yang membuktikan keberadaan Kerajaan Pajang, yaitu Masjid Laweyan Solo dan Makam Butuh. Masjid Laweyan dibangun oleh Adipati Jakatingkir saat Pajang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Demak pada tahun 1546 Masehi. Masjid ini berada di Dusun Belukan, Kelurahan Pajang, Surakarta. Masjid Laweyan ini dibangun dengan unsur tradisional Jawa, Islam, Cina, dan Eropa. Masjid Laweyan merupakan masjid pertama di Kerajaan Pajang. Hal itu membuktikan bahwa masjid ini lebih tua dari Masjid Agung Surakarta yang baru dibangun pada tahun 1763. Awalnya, Masjid Laweyan merupakan pura agama Hindu milik Ki Beluk. Sumber sejarah lainnya adalah komplek makam Kesultanan Pajang yang dinamakan Makam Butuh. Di dalamnya ada makam Sultan Hadiwijaya dan orang-orang penting di Kerajaan Pajang. Sejarah berdirinya Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang berumur pendek. Kesultanan yang didirikan oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir ini hanya berkuasa dari tahun 1568 hingga tahun 1586 Masehi. Namun, di komplek keraton saat ini hanya tersisa berupa batas-batas fondasi saja. Kerajaan Pajang merupakan salah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Berdirinya Kerajaan Pajang dan nama Pajang telah disebutkan dalam kitab Negara Kartagama yang ditulis pada tahun 1365 sebagai bagian dari tanah kekuasaan Majapahit. Pada masa kekuasaan Prabu Hayam Wuruk, penguasa Pajang adalah Dyah Nertaja yang merupakan adik kandung dari Prabu Hayam Wuruk yang bergelar Barata Pajang atau disingkat Bri Pajang.
Cerita menyebutkan bahwa Pengging di Boyolali, sebuah kerajaan kuno yang dipimpin oleh Anglingria yang merupakan cikal bakal kerajaan Pajang. Ketika Brawijaya menjadi Raja Majapahit, putrinya yang bernama Retno Ayu Bambayun diculik oleh Menak Dali Putih dari kerajaan Blambangan. Jaka Sengsara berhasil merebut kembali sang putri, sehingga Brawijaya mengangkatnya sebagai Bupati Pengging dengan gelar Andayaningrat. Andayaningrat wafat ketika terjadi perang antara Majapahit dan Demak. Meskipun Majapahit hancur pada tahun 1625, Pengging masih berdaulat hingga di bawah pemerintahan putra mahkota Andayaningrat, yaitu Kepu Kenanga yang bergelar Ki Ageng Pengging. Kesultanan Demak kemudian berniat menaklukkan Pengging dengan bantuan Ki Wonapala dan Sunan Kudus karena Ki Ageng Pengging dianggap melakukan pemberontakan. Ki Ageng Pengging akhirnya terbunuh, sedangkan adiknya yang bernama Kepu Kanigara berhasil melarikan diri. Ki Ageng Pengging meninggalkan seorang putra bernama Mas Karebet yang diangkat oleh Nyi Ageng Tingkir setelah kedua orang tuanya meninggal. Mas Karebet, atau lebih dikenal dengan Jaka Tingkir, justru memutuskan untuk mengabdi kepada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak kemudian mengutus Jaka Tingkir mendirikan kerajaan Pajang, sekaligus menjadi raja pertamanya dengan sebutan Hadiwijaya. Kerajaan Pajang adalah penerus Kesultanan Demak. Sepeninggalnya Sultan Trenggana, Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa mengalami kemunduran. Pada tahun 1549, Arya Penangsang, yaitu Bupati Jipang, berusaha merebut tahta dan menyebabkan terbunuhnya Sunan Prawoto, pewaris Kesultanan Demak. Arya Penangsang juga berniat membunuh Hadiwijaya, tetapi usahanya gagal. Dengan dukungan Bupati Jepara, yaitu Ratu Kalinyamat, Hadiwijaya berhasil mengalahkan pasukan Arya Penangsang. Hadiwijaya kemudian menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak dan memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Dengan demikian, Kerajaan Pajang resmi berdiri pada tahun 1568. Pada tahun yang sama, adipati kerajaan-kerajaan Jawa Timur seperti Jipang, Wirasaba, Kediri, Pasuruan, Madiun, Sedayu, Lasem, Tuban, Pati, dan Surabaya mengakui kedaulatan Kerajaan Pajang. Hal ini ditandai dengan pernikahan politik antara Panji Wiryakrama, putra Adipati Surabaya, dengan Putri Hadiwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya yang menjabat sebagai raja selama 15 tahun. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Pertanian Pajang juga mengalami kemajuan yang pesat hingga menjadi lumbung beras utama di Jawa. Kemunduran Kerajaan Pajang. Pada tahun 1582 Masehi, terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal. Setelah masa kepemimpinan
kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang mengalami kemunduran. Terjadi perebutan tahta antara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan mantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil mengambil tahta Raja Kerajaan Pajang pada tahun 1583 Masehi, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke wilayah Jipang. Selama masa pemerintahan Arya Pangiri disibukkan dengan usaha balas dendam kepada Mataram hingga rakyatnya terabaikan. Hal tersebut membuat Pangeran Benawa prihatin dan melancarkan serangan pada tahun 1586 yang dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram. Dalam serangan ke Pajang tersebut, Arya Pangiri kalah dan dikembalikan ke Demak. Raja Kerajaan Pajang beralih ke Pangeran Benawa sebagai raja ketiga. Masa pemerintahan Pangeran Benawa berlangsung singkat karena memilih untuk menjadi penyebar agama Islam. Pada tahun 1587, kekuasaannya pun berakhir dan digantikan putranya. Kerajaan Pajang adalah kebijakan Sutawijaya dijadikan bawahan Mataram hingga akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 1618 setelah dihancurkan oleh pasukan Sultan Agung dari Mataram. Raja-raja Kerajaan Pajang. Yang pertama, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang memerintah pada tahun 1568 hingga tahun 1583 Masehi. Jaka Tingkir atau ditulis juga Joko Tingkir adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Awalnya, Jaka Tingkir mengabdi kepada Kerajaan Demak dan diangkat menjadi kepala prajurit Kerajaan Demak oleh Sultan Trenggana. Atas jasanya selama mengabdi, Joko Tingkir diangkat sebagai Adipati Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya, dan dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, putri dari Sultan Trenggana. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kerajaan Demak mengalami pergolakan akibat perebutan kekuasaan. Raja yang kedua, Arya Pangiri atau Nagawantipura, yang berkuasa pada tahun 1583 hingga tahun 1586 Masehi. Arya Pangiri atau Adipati Demak adalah putra mantu dari Sultan Hadiwijaya yang diputuskan dalam sidang keluarga meneruskan tahta Kesultanan Pajang dan berhasil menyingkirkan Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya. Keberhasilan Arya Pangiri disadari maupun tidak merupakan intervensi terhadap keturunan sah Kesultanan Pajang, yaitu Pangeran Benawa, karena dia menggunakan nama dan karisma Sunan Kudus untuk menyingkirkan Pangeran Benawa dari tahta kerajaan. Arya Pangiri turun tahta atas desakan pada pengikut Pangeran Benawa hingga terjadi perebutan kekuasaan. Kesultanan Pajang kembali kepada Pangeran Benawa sebagai penerus yang sah. Yang ketiga, Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya yang berkuasa pada tahun 1586 hingga tahun 1587 Masehi. Pangeran Benawa memerintahkan Kesultanan Pajang dengan sangat baik dan adil terhadap penduduknya, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang
yang berasal dari Demak. Pangeran Benawa juga tidak memiliki dendam terhadap Arya Panggiri dan Demak. Pangeran Benawa menuliskan wasiat yang intinya setelah kepergiannya, Kesultanan Pajang akan menjadi bagian dari Mataram. Pangeran Benawa wafat pada tahun 1587. Peristiwa tersebut sekaligus menandai Kesultanan Pajang menjadi bagian dari Kerajaan Mataram. Peninggalan Kerajaan Pajang. Peninggalan Kerajaan Pajang yang masih tersisa hingga sekarang adalah Masjid Laweyan yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Selain Masjid Laweyan, peninggalan lain yaitu Pasar Laweyan dan Bandar Kabanaran. Sedangkan di daerah Pajang sendiri ditemukan reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang. Demikian sejarah Kerajaan Pajang, semoga bermanfaat.